yaitu guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Afifuddin. Juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luaskan rezekinya dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu hal yang sangat ditakutkan Pak untuk kita semuanya ketika kita hidup di alam dunia, hidup kita tidak membawa hasil ketika kita pulang ke alam akhirat. Ini satu penyesalan yang luar biasa. Ibarat kita pulang kampung nggak bawa modal, nggak bawa bekal, sengsara nggak kira-kira? Ya, insya Allah pasti sengsara. Jangan cuma nekat, tapi harus ada bekal. Satu kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan buat kita, ya. Artinya ketika kita hidup di alam dunia dan kita yakin nanti juga kita akan mengalami satu kehidupan di alam akhirat, Allah kasih jalan pertengahan tuh, ya. Seringkali kita ingat tentang ayat ini. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memberikan satu kesempatan buat kita untuk hidup di alam dunia dengan modal amal, dengan modal transaksi amal ibadah, untuk bisa kita dapatkan nanti pahalanya di alam akhirat, ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, maka kejarlah kebahagiaanmu di negeri akhirat. Ayat ini berbicara tentang keutamaan untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya fahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi jangan juga lupa tentang pencarian kebahagiaan kita nanti di negeri akhirat, dengan tidak melupakan kehidupan dunia, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara fahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini berbuat baik maknanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya pengen bahagia nggak Pak? Bu, pengen nggak bahagia? Semua kita pengen bahagia. Bahkan Allah kutip tuh satu ayatnya menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa? Doanya adalah doa sapu jagat yang biasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta bahagia kita dan selamat kita dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, dan kita pengen semuanya tuh dijauhkan dari yang namanya api neraka. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang sifat daripada api neraka. 1000 tahun dikobarkan menjadi warnanya apa tuh? Hitam, merah, ya. Lantas kemudian menjadi putih 1000 tahun.
Ditambah lagi 1000 tahun dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hitam pekat seperti kegelapan malam, dan terus menerus api neraka itu dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang satu penyesalan yang menjadi sebuah tuntutan mereka orang-orang ahli neraka. Mereka orang-orang yang akan memasuki api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam lembah jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ditawarin mau masuk surga, mau masuk neraka, Pak? Hah? Pengennya masuk surga. Semua kita pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menutup kemungkinan karena di alam akhirat nanti ada dua jalan yang Allah berikan bagi siapa? Bagi mereka hamba-hamba Allah, bagi mereka manusia, dengan dua jalan atau dua tempat ini, yaitu surga dan neraka. Bisa saja kita masuk neraka dulu baru masuk ke dalam surga. Kita pengennya mati kita nanti husnul khotimah, udah nggak pakai hisab lagi dah, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tuntutannya ahli neraka? Nanti itu akan ada orang-orang yang setelah dicemplungin ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia nyesal. Buktinya mana? Nih, ya. Jadi ada 5 tuntutan ahli neraka yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikembalikan ke alam dunia, agar mereka dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Mumpung kita hidup di alam dunia, ya, masih ada kesempatan hidup, napas kita masih ada, raga, jiwa, raga kita, bahkan yang namanya ruh ini masih nyantel, ya, dalam badan kita. Ya, jadikan kesempatan ini, hidup di alam dunia ini sebagai ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih 5 tuntutan ini? Ada 5 tuntutan ahli neraka yang kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 tuntutannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi 1 tuntutannya diabaikan, dicuekin sama Allah. Nanti pengen gak kira-kira, Pak Haji? Pengen masuk neraka gitu? Enggak mau. Ya. Kita perhatikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-11. Ini tuntutan pertama mereka ahli neraka yang disampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belajar kita nih, Pak. Ya, jadi ilmu penting semuanya. Kita boleh belajar tentang sholat, kita boleh belajar tentang Al-Quran, kita banyak belajar tentang ilmu agama, itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena semua ilmu yang kita pelajari insya Allah akan bermanfaat. Ya, jangan sampai kita disindir. Sebagaimana Allah sindir juga Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama wahai Muhammad orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Sama gak kira-kira? Beda. Orang yang berilmu dia sholat, insya Allah sholatnya mengandung hikmah. Orang-orang yang memiliki ilmu ketika dia belajar Al-Quran lantas kemudian baca Al-Quran, insya Allah setiap ayat yang diucapkan menjadi hikmah buatnya. Beda dengan orang yang tanpa ilmu, sholatnya asal-asalan, baca Qurannya asal-asalan. Kira-kira diterima gak sama Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, kalau begitu nggak ada kesempatan dong buat kita. Enggak, insya Allah ada kesempatan ya. Kesempatan buat belajar, terus belajar. Bukan berarti ditutup tuh yang namanya hikmah, enggak. Ya, apapun yang kita pelajari tentang Al-Quran, tentang sholat, semuanya ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tuntutan ahli neraka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-11. Tadi mukaddimah saya katakan, ini bentuk penyesalan yang pertama kali dilontarkan oleh ahli neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Rabbana
tanasnataini wa ahyaytana snataini. Wahai Allah, Engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyaytana snataini, Engkau hidupkan kami 2 kali ya Allah. Berarti ada 2 kali mati, ada 2 kali hidup. Bagaimana Pak Ustaz? Ibu hidup di alam dunia, ya. Dari brojol keluar dari rahim seorang ibu. Singkat cerita, ujung dari sebuah kehidupan adalah kematian. Kematian pertama ada di alam dunia. Nanti akan dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita diperjumpakan oleh Allah dalam kematian di alam akhirat 2 kali. Amat tanas nataini, ya Allah kami Engkau matikan 2 kali. Wa ahyaytana nataini, Engkau hidupkan kami juga 2 kali. Ini ya. Jadi ada kesempatan mati 2 kali, ada kesempatan hidup dua kali. Dunia dan akhirat. Kira-kira waktu pertama mati kita husnul khotimah enggak? Wallahu a'lam. Cuma ibadah kita yang mampu menjawabnya. Lantas pertama dia mengakui bahwasanya ada kematian yang 2 kali, ada kehidupan yang 2 kali. Nih penyesalannya. Apa dia akui itu? Yang namanya manusia yang udah dicemplungin ke dalam neraka, dia ngakui. Fa'tarafna bidzunubina. Wahai Allah, kami akui bahwasanya kami telah berbuat dosa. Itu nanti orang-orang yang ahli neraka masuk nyemplung ke dalam nerakanya Allah, dia ngaku udah berbuat dosa. Mendingan sekarang ya kita bilang, ya Allah, udah banyak banget nih dosa, maka ampuni. Ya, wajar kalau Allah perintahkan kepada Nabi Nuh lewat lisannya Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, beristighfar sama Allah, minta ampunan dosa sama Allah. Nih, kesempatan hidup di alam dunia, lantas kemudian kita akui dosa kita, kira-kira masih selamat ya? Masih selamat ya kira-kira? Kita punya dosa nih, dosanya banyak lagi. Ngaku sama Allah. Ya. Ngaku kita sama Allah. Ya Allah, teramat sangat banyak dosa kita. Ada nggak manusia yang nggak berbuat dosa? Nggak ada. Kita nih semua pasti berbuat dosa. Jangan bapak bilang, ibu bilang saya nggak punya dosa. Banyak. Salah ngomong aja jadi dosa. Fa'tarafna bidzunubina. Wahai Allah, kami sudah berbuat dosa. Tapi ngakunya waktu hidup, waktu ada di dalam neraka. Kira-kira nih, ya Pak, enak gak? Udah nyemplung ke dalam neraka baru ngakuin. Kami ingkar samamu ya Allah, kami maksiat samamu ya Allah. Waktu hidup kami di alam dunia banyak dosa kami. Ngakunya di alam neraka, tapi kira-kira enak gak? Ngakunya di dalam neraka Pak. Ya. Kita sudah ngakui, Rabbana amatna tanasnataini, ya Allah Engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyayna tanasnataini, 2 kali kesempatan hidup Engkau telah berikan. Fa'tarafna bidzunubina, kami akui wahai Allah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berbuat dosa. Tuntutannya apa? Tuntutannya adalah ayat berikutnya tuh Pak. Fahal ila khurujim min sabil. Wahai Allah, ya, keluarkan kami dari yang namanya neraka. Kira-kira nyesalnya waktu hidup di alam dunia masih ada ampunan nggak tentang perkataan dosanya? Diampuni Pak. Kita ngakui bahwasanya kita semua adalah anak Bani Adam, anak manusia itu berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap manusia itu cenderung berbuat dosa. Sebaik-baik manusia yang telah berbuat dosa, kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini ahli neraka dalam ayat ini, dalam surat Al-Mu'min ayat yang 11, ngaku dosa tapi udah nyemplung ke dalam neraka. Kira-kira gimana Pak? Hah? Telat kalau kata malaikat. Ya. Ya Allah, ini udah cemong ya. Bilang megang dia udah cemong bahasanya. Astagfirullahaladzim. Tuntutan mereka adalah fahal ila khurujim min sabil. Wahai Allah, keluarkan kami dari neraka-Mu. Kira-kira dikeluarin ya? Ntar dulu ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab tuntutan pertama mereka. Al-Mu'min ayat 11 dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang sama, yaitu Al-Mu'min ayat yang ke-12. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdah kafartum. Itulah akibatnya. Ya, Allah bilang nih, itulah akibatnya ketika diseru Allah Subhanahu wa taala untuk kalian ibadah, kalian berbakti sama Allah, kalian makrifat sama Allah, kalian kenal Allah, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kafartum. Kamu ingkar. Kamu cuek, nggak mau dengerin perintah Allah. Kamu tinggalin Allah. Kamu ingkar sama Allah. Kamu sekutukan Allah. Kamu tinggalkan ibadah. Justru kamu telah berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kamu di alam dunia. Wa iyyusyraka bihi tu'minu. Kalian ingkarin tuh semuanya. Kalian abaikan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, penyesalan tentang dosa masuk di dalam neraka. Allah udah bilang, lu dulu dikasih kehidupan dunia, disuruh iman sama Allah, disuruh beribadah sama Allah. Lu ingkarin. Bahasanya kita aja ya, biar simpel, biar gampang. Ya. Lantas apa? Fal hukmu lillah. Ya. Maka itulah hukumannya. Hukuman itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahil aliyil azim. Karena bagi Allah lah, Dia adalah Tuhan yang maha besar, lagi juga maha tinggi. Allahu Akbar. Pak, kalau dunia kita masih punya kesempatan untuk taubat ketika kita berbuat dosa. Tapi kalau udah nyemplung ke dalam nerakanya Allah, udah pengen diunyeng-unyeng, pengen disiksa, baru nyesel. Kira-kira nih, bisa nggak dikeluarin? Nah, nanti Pak, ya, nanti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan menjawab semua ini, ya. Allah sudah ingatkan, zalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah. Ya. Udah dijawab tuh, ya. Kamu bilang hidup mati dua kali, hidup dua kali, ngakuin dosa, minta ampunan Allah, pengen dikeluarkan dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Baru Allah bilang, udah, ya. Ini udah bagian lo dihukum karena perbuatan ingkar kepada Allah, karena perbuatan maksiat kepada Allah, karena berbuat dosa waktu hidup di alam dunia. Fal hukmu lillahil aliyil azim. Maka rasakan olehmu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, Dia adalah Tuhan yang maha besar. Ini tuntutan pertama. Saya mau tanya Pak, kira-kira mau ngakuin dosa sekarang apa nanti? Udah mendingan sekarang aja. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh udah bilang sama kaumnya, maka istighfarlah kamu, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Bahkan ayat Allah selanjutnya menyegerakan, perintahkan kita untuk segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera mohon ampunan Allah hingga pada saatnya mereka orang-orang yang beristighfar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan untuk masuk surga. Surganya Allah seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang bertakwa.
Jadi tuntutan pertama dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa sindiran. Ini bahasa halus, Pak. Ya. Jadi kalau orang-orang masuk neraka, ahli neraka ini nyesel, minta dikeluarin, nih. Naudzubillah min dzalik. Nyesalnya bahasanya telat. Ya, satu lagi insyaallah panen ya. Penyesalan yang kedua sudah saya sampaikan kemarin ya, di closing kemarin dalam penyampaian sedikit memang. Sebuah penyesalan yang kedua bagi mereka ahli neraka, orang-orang yang sudah masuk nyemplung ke dalam api neraka, dijawab juga oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tentang tuntutannya ini. Dalam surat As-Sajdah ya, ayat yang ke-12. Ini kalau Bapak baca Quran, Bapak baca Quran bicara tentang surat As-Sajdah itu banyak dipersaksikan oleh Allah tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan sholat, sudah saya sampaikan sering kali, bahkan saya sampaikan, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kalian rasakan tuh yang namanya siksa yang lebih dekat, maknanya alam kubur akan dirasakan bagi mereka orang-orang yang tukang ninggalin sholat. La'allahum yarji'un. Setelah dekatnya azab di alam kubur, lantas kemudian menuju azab yang lebih besar, yaitu nanti akan diajab di alam akhirat, yaitu masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adanya taubat. Apa tuntutan yang kedua ahli neraka kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana absarna, wahai Allah, penglihatan kami apa yang telah kami lihat, wasami'na, apa yang telah kami dengar, farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ini nanti ahli-ahli neraka sudah masuk nyemplung ke dalam neraka, dia lihat tuh yang namanya siksaan, nauzubillah min dzalik. Malaikat Jabaniyah, malaikat Malik yang menjadi penjaga nerakanya Allah Azza wa Jalla udah mengazab mereka, dipersaksikan oleh mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, dipersaksikan oleh mereka ahli-ahli maksiat masuk nyemplung ke dalam neraka, menjadi ahli neraka. Dia nyesal. Rabbana absarna, ya Allah, telah kami lihat. Udah bukti itu Pak. Artinya sudah dipersaksikan. Wasami'na, kami dengar ya Allah. Apa sih yang kami dengar? Udah dengar banyak yang telah diingkari. Para habaib udah banyak nasihat, para ulama sudah banyak memberikan nasihat, bahkan Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat sudah memberikan nasihat tentang apa? Tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat tuh, dia dengar tuh waktu hidup di alam dunia. Banyak pengajian, dia lihat banyak pengajian. Dia lihat banyak guru yang ngajar, tinggal malas saja datang. Ya. Wa absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Wahai Allah, kembalikan lagi ke alam dunia. Farji'na, wahai Allah, maka kembalian kami ke alam dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan, agar kami mau melakukan transaksi kesolehan, mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna muqinun, ya. Karena sungguh hari ini kami menyaksikan dari semua kejadian ini, kejadian yang luar biasa, kejadian yang maha dahsyat, hidup masuk nyemplung ke dalam api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Pak, waktu hidup di alam dunia ingkar sama Allah, nggak mau ibadah, justru malah maksiat. Nanti waktu dia sakaratul maut pun ada penyesalan tuh, ya. Satu penyesalan sama nih seperti ini. Ini udah nyemplung ke dalam neraka. Ini waktu dia ada di alam kubur, bahkan sebelum kematian itu tiba. Apa katanya? Wahai Allah, Rabbi, wahai laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Tuhan kami, tangguhkan kematian kami. Berhentiin dulu kematian kami sebentar aja. Mau ngapain? Wa akum minas sholihin, kami pengen melakukan
transaksi amalan soleh. Fa'asaddaqa, kami pengen sedekah. Wa kum minas solihin, kami pengen jadi orang-orang yang soleh. Kalau bahasa kita apa lagi? Telat. Ya, telat. Ya, udah mau mati nyesal, masuk ke dalam neraka lagi nyesal nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nih, kajian kita hari ini harus menjadi sebuah catatan penting buat kita, menjadi sebuah ingatan. Jangan dibilang ayat Allah ini kok nakut-nakutin ya. Ya, serem banget ya, menyemplung ke dalam neraka, kobaran api neraka. Iya, supaya kita menjadi takut akan siksaan Allah. Kalau enggak ditakut-takutin, ya, memang tugas Nabi dan para Rasul bukan sekedar nakut-nakutin, tapi ngajak, ya. Jangan sampai umatnya Nabi enggak masuk ke dalam surga, malah justru nyemplung ke dalam nerakanya Allah Jalla. Ya, nyesel nanti. Mau mati aja udah nyesel, apalagi udah masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya, dua tuntutan Allah. Ya, tuntutan yang kedua ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-44. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kami telah bersumpah? Kalian pernah bersumpah dulu hidup di alam dunia bahwasanya kalian tidak akan pernah binasa. Enggak pernah lenyap, enggak pernah bahasanya enggak bakalan mati kalau bahasanya. Padahal kita seringkali, ya saya seringkali nyampaikan, enggak ada manusia yang hidupnya kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Apa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada satu manusia pun yang dihidupkan kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak satu pun manusia yang kami hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imitta fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan tuh yang namanya kematian. Tinggal kirim aja, Pak. Ya, Bapak yang mati duluan apa saya yang belakangan? Ya, atau saya belakangan, Bapak duluan dah. Silakan pilih. Ya, kita hidup nggak bakalan kekal abadi. Ya, nyeselnya lagi di dalam neraka, Pak. Ini lebih parah lagi ya. Minta dihidupin di dalam dunia kembali. Awalam takunu aqsamtum min qabl. Orang-orang ahli neraka nyesal. Udah masuk ke dalam neraka, pengen dikeluarin lagi. Dibalas sama Allah dengan satu jawaban. Apakah kalian ingat tentang ucapan kalian bahwasanya kalian tidak akan pernah lenyap, kalian tidak akan pernah mati, kalian hidup abadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Malakum min zawal. Ya, kalian bilang kalian gak pernah lenyap. Ya, yang kaya aja jatuh miskin ada, betul nggak? Betul nggak? Orang hebat jatuh miskin ada nggak? Presiden jatuh miskin ada nggak? Ada. Apalagi orang model villa, Pak, kayak belum udah melarat. Ya, naudzubillah min dzalik. Sukses belum udah jatuh. Allah karim. Ya, mudah-mudahan dengan dua tuntutan tadi aja dulu. Berarti ada punya kesempatan 3 tuntutan ahli neraka besok kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini membuat iman kita semakin istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah penyesalan tentang dosa jangan sampai kita ucapkan di dalam neraka. Ya, kita ucapkan di alam dunia hingga Allah pada akhirnya mengampuni semua salah dan dosa kita. Allah terima amal ibadah kita, Allah terima taubat kita hingga pada akhirnya insyaallah kita mati dalam husnul khatimah. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan surganya Allah, surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar.
Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayat mana? Alhamdulillah.